Allah tatkala terkena musibah. Yang dimaksud orang terkena musibah, dia beriman kepada Allah, yaitu ketika dia terkena musibah, dia tahu itu dari Allah. Allah yang takdirkan, Allah yang tentukan. Allah yang menetapkan takdir tersebut menimpa dirinya. Musibah apapun. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Kita tahu bahwasanya musibah umum di sini. Ma asaba min musibatin. Tidak ada musibah apapun yang menimpa. Terkait dengan diri, terkait dengan harta, terkait dengan anak-anak, ya. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Sungguh kami akan menguji kalian ya dengan rasa takut, dengan kelaparan dan kurangnya harta, kurangnya hasil bumi dan kurangnya jiwa, yaitu ada yang meninggal dari orang-orang yang kita cintai atau musibah menimpa dirinya ya mungkin sakit ya atau menimpa hartanya ludes atau berkurang ya. Atau menimpa terkait dengan harga dirinya, dia dimaki-maki orang, dicaci-caci orang, direndahkan oleh orang lain. Ini semua musibah. Tapi ketika dia terkena musibah, apapun musibah tersebut, dia tahu biiznillah, semua dengan izin Allah. Disebut al-izin al-kauni, yaitu Allah yang mengizinkan. Allah yang mengizinkan itu. Apapun yang terjadi, semuanya tidaklah terjadi kecuali dengan izin siapa? Allah. Dan dia tahu bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa yang meleset darimu tidak akan mengenaimu. Ini di antara perkara yang tidak meleset dariku. Ini sudah tercatat, Allah catat dalam Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi dan tidak bakalan saya bisa menghindar darinya. Maka dia tahu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tahu itu dari Allah, fayarda, maka dia pun ridha. Dia ridha ya, dari Allah mau diapain? Tuhanku yang lebih tahu tentang kemaslahatanku, yang lebih tahu apa yang terbaik untukku, maka dia ridha dengan keputusan Allah dan dia pasrah. Dia pasrah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sifat orang yang beriman. Ya, bukan ketika terkena musibah kemudian dia ngamuk, kemudian dia menunjukkan kesalnya kepada Allah dan itu adalah perbuatan dosa, bahkan dosa besar kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antara dalil bahwasanya ngamuk, tidak terima, protes, kesal terhadap keputusan Allah, ya. Kesal kepada Allah, kenapa Allah bikin aku begini? Dan ini terungkap dari sebagian kaum muslim, kenapa Allah bikin saya begini? Kenapa saya harus diginikan oleh Allah? Ya. Rasulullah bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golonganku orang yang tatkala terkena musibah dia darabal khudud, dia pukul-pukul pipinya. Wa syaqqal juyuba, kemudian robek-robek bajunya, kerah bajunya dia robek. Wa da'a bid'awal jahiliyah dan menyeru dengan seruan jahiliyah, ya. Menunjukkan dia perbuatan tersebut menunjukkan dia protes, tidak terima. Sikap tidak terima itu bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Itu bentuk tasakhut, yaitu marah dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman, apapun yang terjadi, ya, dia harus tahu bahwasanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu bahwasanya apa yang Allah takdirkan kepada dia itu pasti yang terbaik jika dia sabar menerimanya. Paling tidak musibah itu fungsinya dua. Yang pertama, menghilangkan dosa-dosa. Yang kedua, mengangkat derajat. Karena pahala yang diraih dari orang yang terkena musibah sangat besar. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adhan hatta syauka yushaquha illa kafarallahu biha khatayahu." Tidaklah suatu musibah menimpa seorang muslim berupa keletihan, letih, capek, letih, badannya letih, pegal sana, pegal sini, ya, beraktivitas. Kemudian wasab, yaitu sakit, kakinya sakit, tangannya sakit, ya, kepalanya pusing, sakit, dia sabar. Ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala hazanin, sedih, mengalami kesedihan. Siapa sih tidak mengalami kesedihan? Semua orang di dunia pasti pernah bersedih. Wala ghammin, kegelisahan, tahu apa? Gelisah, tidak tenang, gelisah.
Wala adzan, orang mendolimi dia dari fisiknya, dari hartanya, dari harga dirinya, direndahkan, dijatuhkan, hartanya diambil, ditipu orang, ya. Kemudian mungkin fisiknya dipukul oleh orang, ya. Hatta syauka yushakuha, bahkan duri yang mengenainya, illa kafarallahu biha khataya, kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya. Ketika Nabi SAW menjenguk seorang sakit yang dia mengeluh dan dia mencaci demam, Rasulullah mengatakan la tasubbil hukm. Ketika bertemu dua musuh, itu sungguhnya mereka itu kabur melakukan kesalahan akibat sebagian yang mereka pernah lakukan sebelumnya, akibat kesalahan mereka sebelumnya. Akan tapi Allah Ta'ala mengampuni mereka. Allah bercerita tentang sebagian sahabat yang kabur dari perang Uhud. Allah mengatakan mereka kabur itu tidak bertahan karena sebab dosa yang pernah mereka lakukan sebelumnya, tapi Allah telah mengampuni mereka. Ya. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kata Allah, apapun menimpa, musibah menimpamu tidak lain kecuali dari dosamu. Ya, kecuali dari dosamu. Oleh karenanya orang kalau tertimpa musibah dan dia sabar, maka dosa-dosanya akan diampuni. Ya. Tadi sakit gigi, nyut, dosa diampuni. Diomelin suami, dosa diampuni. Apalagi diomelin istri, lebih besar lagi dosa diampuni. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan subhanahu wa ta'ala yazalul bala. Ya, tidak senantiasa musibah menimpa bimu'min wala mu'minah. Ya. Senantiasa bala penderitaan mengenai seorang mukmin dan seorang mukminah. Ya. Hatta yalqallah wa laysa alaihi khati'ah. Sampai dia bertemu Allah tidak punya dosa sama sekali. Ini musibah ini, jalan sedikit kejedut kepalanya, belanja ditipu orang, jualan rugi, subhanallah. Musibah pulang diomelin istri, ketemu anak minta beli mainan enggak ada duit, banyak musibah. Jualan es krim musim hujan, oh sudah musibah bertumpuk-tumpuk. Kalau sabar mengurangi apa? Dosa-dosa. Ternyata bukan cuma dosa, mengangkat derajat. Sesungguhnya orang-orang sabar itu pahalanya tidak terhingga, sangat besar, sangat besar. Makanya Allah pilihkan kepada orang-orang termulia ujian. Karena ujian itu yang paling cepat meninggikan derajat seseorang. Sampai Rasulullah SAW bersabda, yawaddu ahlul afiyah. Sehingga di akhirat kelak orang-orang yang biasanya nyaman di hidup dalam kehidupan dunia, mereka berangan-angan hina yu'ta ahlul bala as-sawab. Ketika orang-orang sering dikasih musibah di dunia diberikan ganjaran oleh Allah pada hari kiamat kelak. Lau anna juludahum kanat qurridat fid dunya bil maqarid. Seandainya dulu orang-orang yang sehat, yang nyaman, yang kaya ingin dikembalikan di dunia, kemudian kulit mereka digunting-gunting dengan besi, ya, gunting besi. Karena mereka tahu pahala orang terkena musibah sangat besar. Sehingga mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia. Kaidah mengatakan semakin pilu, semakin sakit, semakin sedih. Jangan. Rasulullah berkata, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan bertemu musuh. Fa idza laqitumuhum fathbutu atau fasbiru. Kalau bertemu musuh sabar, tapi jangan berangan-angan. Kita tidak berangan-angan dikasih musibah. Kita enggak tahu kita kuat atau tidak. Tapi kalau dikasih musibah, yakinlah itu yang terbaik. Yakinlah itu yang terbaik. Kita jengkel tapi yakinlah itu yang terbaik. Jadi musibah itu minimal menghilangkan dosa-dosa dan juga mengangkat apa? Derajat. Ini harus kita benar-benar yakin. Kita ngamuk-ngamuk pun musibah tetap mengena. Jadi percuma kita ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel, ya sudah. Ngomel-ngomel ya. Kalau kita ngamuk-ngamuk, misalnya anak meninggal, kita ngamuk-ngamuk, anaknya hidup lagi, enggak apa-apa ngomel-ngomel. Tapi kalau ngamuk-ngamuk, anaknya enggak hidup juga, hanya memperkeruh suasana. Hanya semakin menambah penderitaan. Dan akhirnya kita tidak dapat pahala. Akhirnya kita malah dapat dosa. Karena ngamuk-ngamuk, karena tasakhut. Tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita dapat musibah, terus kita bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bilang, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusannya. Kita muji Allah. Pasti di balik ini ada hikmahnya. Kita mengatakan, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala di balik musibah ini.
wa akhlif li khairan minha, gantilah aku dengan yang lebih baik ya. Kita muji Allah ya. Kita bilang Allahumma irbit ala qalbi, ya Allah kuatkanlah hatiku. Jadi dengan demikian kita menjadi kuat, kita pasrah, ini pasti izin Allah. Dan Allah tahu apa yang pas buat kita. Dialah pencipta kita, Dialah yang maha penyayang, Dialah yang maha baik. Maka ketika Dia kasih obat pada kita, Dia lebih tahu yang terbaik buat kita. Saya sering bilang kalau kita tidak kena musibah, mungkin kita terkena banyak penyakit, mungkin sombong, mungkin angkuh, ujub, merasa hebat. Tapi Allah kasih musibah agar kita tahu diri bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Agar kita tahu diri kita tidak sombong dan seterusnya. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Allah uji mereka. Faman radhiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan ujian Allah, maka Allah akan meridainya. Waman sakhita fa alaihi sukht. Dan siapa yang marah dengan ujian tersebut, maka dia akan dimarah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ini hadis yang menakjubkan, yang menyatakan bahwasanya di antara cinta Allah, tanda cinta Allah kepada seorang hamba, yaitu Allah menguji hamba tersebut. Rasulullah buka hadisnya dengan mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencinta suatu kaum, Allah uji mereka. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah kasih musibah menimpanya. Makanya orang-orang yang semakin terbaik di sisi Allah semakin banyak ujiannya, semakin banyak ujiannya. Cukuplah Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling berat ujiannya. Rasulullah pernah ditanya, man asyaddun nasi bala'an ya Rasulullah, siapa orang paling berat ujiannya? Kata Rasulullah SAW, al-anbiya, para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang saleh. Tsumma al-amthal fal amthal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Kalau imannya kuat Allah tambah ujiannya. Wa in kana fi imani riqatun khufifa anhu. Kalau ternyata lemah imannya Allah kurangi ujiannya. Makanya saya bilang orang paling berat ujiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang paling mencintainya. Di antara orang yang paling dicintai oleh Allah adalah Ibrahim alaihissalam. Kedua nabi ini yang diberi gelar dengan Khalilur Rahman. Coba renungkan ujian Nabi Ibrahim. Masih muda, satu negeri semuanya kafir. Dimusuhi bapaknya, dimusuhi satu negeri, bukan satu kampung, satu negeri semua musuhin dia. Orang-orang berbondong-bondong ngumpulin kayu bakar untuk bakar dia. Sampai ada seorang wanita bernadar, kalau saya sehat atau saya ini, saya akan bawa kayu untuk bakar Ibrahim. Subhanallah, ketemu orang di mana-mana memusuhi dia. Ujian berat. Akhirnya diusir oleh ayahnya, akhirnya diusir oleh negerinya, maka dia pun pergi meninggalkan kampung halamannya. Menikah dengan Sarah, puluhan tahun tidak punya anak. Kemudian akhirnya punya anak dari Hajar, Ismail. Baru menunggu kelahiran sang anak yang dia nantikan puluhan tahun, Ismail anak pertama, suruh dipisah, suruh bawa pergi ke lembah di Mekah yang tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Bayangkan ini anak dia nantikan berapa lama? Puluhan tahun. Ibrahim keluar dari Babilonia, umurnya sekitar, dia masih pemuda. Sami'na fatan yadhkuruhum, itu masih muda, 20-an lah. Kemudian dia baru punya anak umur 80-an. Subhanallah. Nunggu berapa tahun? 20 tahun lama. Sudah dia tunggu-tunggu lahir, suruh berpisah. Harus berpisah dari istri yang dia cintai, Hajar. Sabar. Istrinya 2, cemburu-cemburuan. Sabar. Subhanallah. Dan kalau ada orang yang mencaci maki Ibrahim, Ibrahim alaihissalam berkata, Allahu yahdik. Semoga Allah beri hidayah kepadamu. Inna Ibrahim ala halimun awwahum munib. Kata Allah, Ibrahim adalah halim, orang yang sangat sabar. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Dia tidak marah, kemudian dia doakan supaya negerinya hancur. Tidak. Dia tidak doakan keburukan kepada Raja Namrud. Dia tidak doakan kampungnya agar binasa. Tidak. Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah anaknya besar, Ismail disuruh sembelih. Ujian besar.
Demikian Ibrahim alaihissalam sehingga dia mendapat predikat Khalilur Rahman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang dapat predikat Khalilur Rahman? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma masih belum lahir, ayahnya sudah meninggal. Belum lahir, ayahnya sudah meninggal. Umur masih kecil disusui di kampung Bani Sa'ad. Umur 4 tahun datang malaikat Jibril belah dadanya. Bingung Rasulullah masih kecil, datang malaikat Jibril belah apa? Dadanya. Umur 6 tahun kembalikan ke ibunya. Umur 4 tahun dikembalikan ke ibunya, pada usia 6 tahun ibunya meninggal dunia. Meninggal dunia antara Madinah dengan Makkah. Di Abwa, kota namanya Al-Abwa. Abwa itu bukan di kota paman-paman bapaknya dan juga bukan di kota akhwal bapaknya, yaitu dari Bani Najjar. Di tengah-tengah bersafar dengan ibunya, ibunya sakit, kemudian dia lihat ibunya meninggal. Bayangkan anak umur 6 tahun melihat ibunya sakit, kemudian apa? Meninggal dunia. Bapaknya tidak ada. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian punya anak semuanya meninggal kecuali siapa? Fatimah. Makanya ketika Rasulullah sallam menegur seorang wanita yang sedang meratapi anaknya di kuburan, kata Rasulullah sallam, "Ya hadhihi isbiri wattaqillah." Wahai fulan, apa kata Jibril alaihissalam kepada Nabi? "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah sesukamu, kau akan meninggal dunia. "Wa ahbib man syi'ta," cintailah siapa yang kau sukai, "fa innaka mufariqu," kau akan berpisah darinya. Mau cinta siapa sih silakan, cinta orang tua, cinta istri, cinta anak, kita akan berpisah. Entah kita meninggalkan dia, entah dia meninggalkan kita. Dunia seperti itu, semakin cinta, semakin berat perpisahan. Sebenarnya kalau seorang suami sangat cinta kepada istrinya, berat dia meninggalkan istrinya atau ditinggalkan istrinya. Sampai sebagian suami, istrinya meninggal, lama-lama dia meninggal juga. Saking tidak bisa ditinggal oleh istrinya. Kalau dia tidak cinta, istrinya meninggal, alhamdulillah, selesai. Jadi dunia seperti itu, semakin cinta, semakin berat apa? Perpisahan. Rasulullah diuji dengan meninggalnya orang yang dia cintai. Khadijah, Abu Talib, apalagi meninggal dalam kondisi kafir. Bayangkan, ada orang yang sederajat seperti bapaknya sendiri, yaitu Abu Talib. Abu Talib itu memperlakukan Nabi seperti anaknya sendiri, bahkan lebih cinta kepada Nabi daripada anak-anak kandungnya. Sehingga Nabi menganggap dia seperti ayah sendiri. Ternyata orang yang sangat dicintai Nabi tersebut meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Sampai Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Kau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Maksudnya Nabi uji. Nabi diuji, pergi ke Taif dilemparin. Kemudian ketika berhijrah jadi buronan. Siapa yang bisa bunuh Nabi Muhammad atau bunuh Abu Bakar dapat 100 ekor onta. Kemudian ketika tiba di Madinah, perang, pamannya meninggal, sahabat-sahabatnya meninggal. Dimusuhi oleh seluruh orang di Jazirah Arab. Semua kaum musyrikin bersepakat memusuhi Nabi SAW. Berperang dengan kabilahnya sendiri, kabilah Quraisy. Ibarat ada seorang misalnya dari Jawa, perang dengan orang Jawa sendiri. Kira-kira gimana? Maka Rasulullah repot. Allah mengatakan, "La tahzan alaihim." Rasulullah ketika orang-orang Quraisy tidak beriman, Rasulullah sedih. Karena ini kerabatnya semua. Allah mengatakan, "La tahzan alaihim." Jangan sedih atas kekafiran mereka. Hidayah bukan di tangan. Harus perang lawan mereka. Bukan cuma Quraisy, kabilah-kabilah lain juga bergabung dalam perang Ahzab, ngepung. Maka sahabat tersebut berkata, "Innaka tu'ak ya wa'kan syadidan." Ya Rasulullah, engkau panasnya panas yang sangat parah. Kata Nabi, "Na'am, inni u'ak kama yu'aku ar-rajulani minkum." Saya kalau panas 2 kali lipat daripada kalian. Ibaratnya kalau kita panas mungkin 40 derajat, Rasulullah mungkin bisa 80 derajat. Panas sekali. Kenapa? Karena Rasulullah pahalanya double. Jadi kalau kita mau lihat sejarah, semua antum baca sejarah para nabi, penuh dengan ujian. Antum baca sejarah para ulama, penuh dengan apa? Ujian. Karena memang kaidah, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Maka ujian tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Tetapi jika disambut dengan kesabaran. Maka maka Nabi berkata, "Faman radhiya falahu ridha." Siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka Allah akan meridainya. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Ini yang berat, ridha dengan keputusan Allah, berat. Oleh karenanya yang diwajibkan bukanlah ridha tapi sabar. Sabar tu ada jengkel tapi dia tahan. Itu namanya sabar. Itu dapat pahala. Itu pahalanya besar. Lebih tingkatan daripada sabar, ridha. Ridha tu dia
ini yang terbaik. Ini yang terbaik ya. Ini yang terbaik. Kalau tidak begini mungkin tidak baik. Dia bisa sampai pada tahapan husnudzon luar biasa sampai dia ini yang terbaik. Pilihan Allah yang terbaik, kalau tidak begini mungkin tidak lebih baik. Ya. Sehingga dia ridha dengan apa yang Allah putuskan. Siapa yang ridha dengan keputusan Allah, maka Allah akan ridha kepadanya. Ya. Wa ridwanullahi akbar, dan keridhaan Allah kepada seorang itu suatu hal yang sangat luar biasa. Kalau Allah sudah ridha pada seorang, itu Allah suka sama dia, Allah ridha sama dia, maka dia telah mencapai derajat yang tinggi. Kemudian kata Nabi, wa man sakhita fa alaihi sakhat. Siapa yang marah, ya. Marah dengan keputusan Allah. Kenapa Allah ginikan saya? Kenapa harus begini? Banting sana, banting sini, robek sana, robek sini, maki sana, maki sini, teriak sana, teriak sini. Ini dia marah. Kalau dia marah, berarti Allah pun akan marah kepada dia. Maka ini menguatkan, meskipun ada khilaf di kalangan para ulama, menguatkan pendapat bahwasanya musibah tidak secara otomatis menghilangkan dosa-dosa. Dan musibah tidak secara otomatis mengangkat derajat. Karena musibah itu adalah di luar dari kemampuan makhluk. Ya. Yang Allah nilai adalah bagaimana sikap makhluk, sikap hamba menghadapi musibah tersebut. Jadi kalau kita dikasih sakit, tidak otomatis kita kemudian dikurangi dosa-dosa. Enggak. Kalau kita sabar baru dikurangi dosa. Kalau kita sabar baru diangkat derajat. Tapi kalau kita kena sakit, kita ngamuk sana, ngamuk sini, enggak ada. Bahkan berdosa. Maka pendapat yang benar bahwasanya musibah tidak otomatis menghilangkan dosa dan tidak otomatis mengangkat derajat. Yang Allah nilai bukan musibahnya. Yang Allah nilai adalah bagaimana sikap hamba terhadap musibah tersebut. Kalau dia ridha, Allah ridhoi. Kalau dia marah, Allah marah kepada dia. Maka ini pahala yang besar tapi tidak ada yang menyukainya. Ini ada pahala besar mau, tapi kau sakit, aduh berat. Mau dapat pahala besar, mau ya, kehilangan anak, siapa yang mau? Tapi ternyata pahalanya besar. Pahalanya besar ya. Maka seorang ingat-ingat hadis ini, kalau di musibah, terkadang musibah bertubi-tubi. Subhanallah, sebagian orang kena musibah lagi. Fast track untuk angkat apa? Derajat. Musibah bertubi-tubi. Dia sabar. Tapi dari sini dalil bahwasanya Syekh Abdul Wahab membawakan babus sukhti, yaitu tasakhut, marah, ngamuk, kesal ketika terkena ujian atau musibah. Ini termasuk dosa. Termasuk apa? Dosa yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau terbetik dalam hati kita, kenapa? Bilang aja auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu godaan syaitan. Yakinlah apa yang Allah timpakan kepadamu sekarang itu yang terbaik daripada jika tidak menimpamu. Yakinlah. Yakinlah. Nasi sudah terlanjur menjadi apa? Bubur. Ada yang bilang kalau nasi sudah jadi bubur, buburnya disajikan dengan baik. Jangan sudah jadi bubur, buburnya dilempar, dibuang. Jangan. Enggak bisa dihindari. Sudah terlanjur jadi apa? Bubur. Ya, buburnya diolah. Kasih ati rempelo jadi enak. Bukan buburnya dibuang. Udah terlanjur ya sudah. Terus apa? Ya sudah, hadapi dengan baik. Jangan buburnya dibuang. Diolah jadi apa? Baik. Baik, kita lanjutkan. Babul qalaq wal ittirab. Bab tentang kegoncangan dalam hati. Qalaq itu gelisah dan kegoncangan dalam hati. Ini adalah perkara yang tercela karena konsekuensi orang beriman hatinya tenang. Ya, tidak gelisah, tidak bimbang. Allah berfirman, ya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Ya. Hati menjadi tenang. Ya. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin." Kami turunkan Al-Qur'an yang adalah obat dan rahmat bagi kaum. Orang baca Quran tenang hatinya. Dalam ayat yang lain, wa syifaa'ul lima fis sudur. Al-Quran adalah obat bagi penyakit-penyakit dada. Maka orang kalau beriman, Allah akan berikan ketenangan. Ini konsekuensi keimanan. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin
wa untha wa huwa mu'min, min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi beriman, maka kami akan berikan dia kehidupan yang tenang. Kalau kita hidup selalu gelisah, bimbang, ragu, ini iman kita dipermasalahkan. Kita harus memperbaiki diri. Ya. Selalu gelisah, bimbang, ragu, iman kita bermasalah. Orang yang beriman harusnya hatinya tenang. Di antara dalil akan hal ini Allah berfirman, "Fa anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin." Maka Allah turunkan ketenangannya kepada Rasulullah dan kepada orang-orang beriman. Orang beriman. Maka orang beriman harusnya hatinya tenang. Apapun yang terjadi, problem apapun yang dihadapi, dia ada ketenangan. Kenapa? Dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan otomatis Allah akan berikan ketenangan pada hatinya. Ya. Meskipun kondisi sangat genting, mungkin ada kegelisahan, tapi segera hilang ketika dia dekat kepada Allah, kembali kepada Allah. Ya. Ketika datang Al-Ahzab, Allah sebutkan bagaimana ketakutan yang luar biasa. Kata Allah, wa balagatil qulubul hanajir. Sampai jantung kalian sampai ke kerongkongan, itu menunjukkan ketakutan luar biasa. Wa idzaqatil absaru wa balagatil qulubul hanajir. Ketika pandangan kalian tidak stabil karena ngeri, 10.000 ngeri datang kumpul ingin nepung kota Madinah. Sampai pandangan kalian tidak stabil. Wa balagatil qulubul hanajir. Sampai jantung kalian naik di kerongkongan. Ketakutan, kegelisahan. Tapi setelah itu Allah berikan ketenangan. Karena konsekuensi keimanan Allah akan bersama orang-orang yang beriman. Maksud saya bukan berarti orang beriman tidak pernah gelisah. Gelisah ada, kadang sedih, kadang takut, kadang khawatir. Tapi segera sirna ketika dia kembali kepada Allah. Ketika dia baca Quran, ketika dia berdoa kepada Allah, dia serahkan. Dia tahu ini semua keputusan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dihindari. Dan dia hanya berharap Allah memberikan takdir yang baik, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah. Fayardha wa yusallim. Dia ridha dan dia pasrah. Ikhtiar ada, tapi dia pasrah. Keputusan di tangan Allah. Taib. Adapun al-qalaq wal ittirab, gelisah, itu bukan ciri orang beriman. Bergelisah yang berkesinambungan, keraguan yang berkesinambungan, kegoncangan yang berkesinambungan, bukan ciri orang beriman. Kalau antum tiap hari gelisah, enggak jelas, antum berarti masalah. Karena Allah mengatakan orang beriman itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih. Bukannya mereka tidak pernah nangis, mereka pernah khawatir, tapi tidak berkesinambungan. Segera hilang. Maka kita cek diri kita, kalau diri kita selalu gelisah, amal soleh. Puasa Senin Kemis, bersedekah, maksakan diri berbakti sama orang tua, maksakan kaki melangkahkan ke masjid, maksakan diri bangun malam, agar terpatri iman tersebut. Sehingga hati kita menjadi tentram. Antum ada masalah sebesar apapun, bangun malam, sholat, menangis, insya Allah tenang hati. Meskipun masalah tidak selesai. Tapi hati sudah tenang. Ya sudah, mau diapain? Pasrah. Kita ini lemah manusia, kita tidak bisa ngatur apapun, kita lemah. Tapi kemudian Allah disebutkan, Imam Ibnu Wahab membawakan ayat yang berikutnya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau hakim. Engkau wahai Muhammad menjadi hakim. Qadait wa yusallimu taslima. Setelah kau putuskan, mereka tidak menemukan keganjelan sedikit pun dalam hati mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar pasrah dengan keputusanmu. Di antara ciri beriman adalah ridha dengan keputusan Nabi. Kalau antum ada Nabi bilang qala Rasulullah begini-begini, ya benar. Karena amal soleh dan iman mendatangkan ketentraman, dan maksiat mendatangkan apa? Kegelisahan, keraguan, kebimbangan. Orang kalau, saya sering sampaikan ya, orang kalau ikut prosedur, dia akan tenang. Tapi kapan dia tidak tenang? Ketika dia menyalahi SOP. Dia gelisah. Antum misalnya bangun pagi, kemudian sholat subuh, kemudian zikir pagi petang, kemudian ada sempat baca Quran, berbakti sama orang tua, telepon orang tua, berkata-kata yang baik, ngurusi anak-anak, siapin anak-anak untuk sekolah, cium kening istri, kemudian antum dilakukan terus ada musibah.
Alhamdulillah, saya sudah ikut apa? SOP, maka husnuzan. Tapi kalau tadi malam nonton film Korea, terus besoknya dicopet orang, aduh ini memang ini. Mau husnuzan susah. Ini untuk angkat derajat, bukan untuk angkat derajat. Sebagai hukuman atas nonton film Koreamu ya. Maksud saya kalau kita ikut SOP kita tenang, hati tenang. Tapi kalau kita nggak tenang, kenapa? Ada sesuatu yang kita lakukan nggak beres. Entah semalam, entah kegiatan kita, entah. Maka ketenangan itu adalah konsekuensi dari iman dan amal soleh. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga, ada kebahagiaan. Siapa yang tidak masuk di surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Padahal Ibnu Taimiyah di penjara bolak-balik, dia ingin menyampaikan orang beriman pasti bahagia, pasti tenang apapun dia bukannya orang tidak ada masalah. Ibnu Taimiyah di penjara, dibantah, dihina. Tapi dia tenang, dia merasa dalam surga. Sampai dia bilang siapa yang tidak masuk tidak akan merasakan surga di akhirat. Bukannya orang, Nabi memang tidak ada masalah Nabi banyak. Masalah dimusuhi, mau diperangi, masalah rumah tangga, ribut, kecemburuan istri-istrinya, ya. Masalah kekurangan harta, sering pagi-pagi tidak bisa sarapan, tidak ada makanan. Lihat saudara-saudara orang-orang di Sufa kelaparan, Rasulullah sedih, persiapan perang, ada sahabat-sahabat yang meninggal dunia, banyak masalah tiap hari. Tapi Rasulullah tenang. Jadi ini kembali kepada kita yang tidak tenang, kita yang bermasalah. Kurang iman, kurang amal. Perbaiki diri. Bagi kita semua. Ya, ini nasihat buat saya juga yang lebih utama. Berikutnya, walahuma an Abi Hurairah dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang yang jago adalah yang jago gulat. Sekarang orang jago apa? Gulat. Jago mukul, jago jatuhin, jago tendang, jago tinju. Ini jagoan. Itu memang jago, tapi kata Nabi, jago yang sesungguhnya adalah yang bisa menahan dirinya ketika marah. Ini yang orang yang jiwanya tenang. Orang yang suka marah tuh hatinya gelisah, tidak tenang, tidak tentram, goncang sehingga sedikit-sedikit marah, sedikit ngamuk, sombong dan angkuh, makanya dia menunjukkan arogannya. Arogan ya. Orang seperti itu mentang-mentang backingannya hebat, jenderal bintang 7 ya. Maka dia pun arogan, mentang-mentang dia punya power yang banyak, mentang-mentang followernya jutaan, mentang-mentang sedikit-sedikit emosi, sedikit ngamuk. Ini bukan orang beriman. Tidak sempurna imannya. Orang beriman itu tenang. Dia bisa mengontrol apa? Dirinya. Ada makian cacian, dia cerna. Dia analisa. Dia beriman kepada Allah. Maka dia hadapi dengan tenang. Ini orang yang hebat. Tapi jarang orang seperti itu ya. Jarang orang seperti itu. Tapi kalau dia bisa seperti itu, dia orang yang hebat. Latih diri kalau terkena sesuatu yang menjengkelkan, bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ini. Alhamdulillah la kulli hal. Kemudian hadis berikutnya dalam Sahih Bukhari, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang berkata kepada Nabi, "Ausini, ya Rasulullah, beri wasiat kepadaku." Qala la taghdab, kata Nabi, jangan marah. Faraddada miraran, dia ulangi lagi, berilah wasiat kepadaku, seakan-akan wasiat jangan marah kurang hebat, kurang bagus atau kurang, dia ingin wasiat yang lain. Ya Rasulullah, beri wasiat kepada Rasulullah, ulangi, la taghdab, jangan marah. Dia minta lagi, kata Rasulullah, jangan marah. Dalam sebagian riwayat dia berkata, aku pun merenungkan wasiat Nabi. Ternyata al-ghadab jima'u syarr. Ghadab itu, marah itu adalah sumber segala keburukan. Sumber segala keburukan. Orang yang mudah marah jiwanya tidak tenang, tidak tentram, tidak ada sakinah, maka cepat apa? Emosi. Kalau ada emosi yang kena dampak orang di sekitarnya. Dirinya pun sengsara dan dia menyengsarakan orang di sekitarnya. Maka latih diri untuk tidak cepat emosi. Ada orang maki-maki, qadarullah. Qadarullah. Jangan qadarullah sambil banting pintu. Qadarullah. Ya udahlah. Ya. Kita banyak dosa. Mudah-mudahan jadi apa? Pahala. Ya. Jangan sedikit-sedikit emosi, kemudian jumpa pers, kemudian bikin pernyataan dan macam-macam. Tapi waktu mau habis, hadis terakhir. Ya. Wa Abi Dzar radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Dzar
secara marfu, qad aflaha man akhlasa Allahu qalbahu atau akhlasa lillahi qalbahu, ya. Sungguh beruntung kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang memurnikan hatinya, ya, lil iman, untuk iman. Dia berusaha perbaiki hatinya. Dia mencari hal-hal yang bisa menambah keimanan. Seorang itu bisa rasa imannya naik atau tidak. Dia cari, oh saya baca Quran iman naik, maka dia berusaha. Ikut pengajian iman saya naik. Saya dengar nasihat iman saya naik. Saya bergaul dengan orang tersebut iman saya naik. Saya bangun salat malam iman saya naik. Dia mencari bagaimana hatinya bisa naik imannya. Karena seorang diberi signal oleh Allah, dia tahu kapan imannya naik, kapan imannya apa? Turun. Dia tahu sebab-sebab imannya naik, dia tahu sebab-sebab imannya turun. Sebab-sebab yang buat imannya turun dia jauhi. Saya kalau gibah iman saya turun, saya kalau nonton ini iman saya turun, saya kalau bermajlis dengan mereka iman saya turun, saya hindari. Maka dia berusaha memurnikan hatinya untuk iman. Wa ja'ala qalbahu, namanya merendahkan orang, cuma gitu aja, cuma hafal itu aja, cuma lulusan mana sih? Itu nama apa? Sombongan. Alah ngaji baru ngaji aja kita udah ikhwan kibar. Bukan cuma ustaz kibar, ikhwan apa? Ikhwan kibar udah senior ya. Baru ngaji, itu sombong. Sombong. Mobil cuma segitu. Mobil begini aja saya tidak sombong, cuma mau kasih tahu aja ya. Kita itu penyakit semua, hasad, dengki, merendahkan. Dia berusaha bersihkan hatinya. Suudzon kepada Allah dia lawan. Kenapa saya suudzon? Kenapa Allah sudah berikan saya kebaikan sebanyak? Kenapa saya di ujung saya kok suudzon? Bukankah telah banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada aku? Kenapa saya suudzon? Lawan. Walisanahu shadiqun, dia berusaha lisannya selalu apa? Jujur. Berusaha berkata-kata jujur, bahkan bercanda pun berusaha apa? Jujur. Jangan sampai bercanda tidak jujur. Dalam segala hal dia selalu jujur ya. Wa nafsahu mutmainnah, ini dia berusaha jadikan jiwanya tenang. Sebab-sebab yang buat jiwanya gelisah maka dia lawan, dia tenangkan, beriman dengan takdir. Saya bilang di antara sebab membuat hati tenang iman kepada takdir. Ya. Fa ya'lamu annaha min indillah, dia tahu itu dari Allah. Ma asab musibatin illa bi idznillah, tidak ada musibah kecuali dengan izin Allah. Ya Allah, ini saya begini, Allah takdirkan. Ya. 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Tenang hati, sabar. Ya. Sabar.